Hari ini kita bakal bahas salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia modern, yaitu termasuk orang paling kaya di dunia saat ini, yaitu adalah Jeff Bezos, sejenius di balik Amazon, orang yang mengubah cara kita belanja dan bahkan mencoba menaklukkan luar angkasa sekarang teman-teman ya. Nah, jadi Shopee, Tokopedia itu meniru Amazon sebenarnya teman-teman ya. Dan tahukah kamu, semuanya nggak langsung besar, megah seperti sekarang. Jeff memulai Amazon hanya dari sebuah garasi kecil di Seattle dengan model pas-pasan dan ide besar menjual buku lewat internet awalnya. Jadi waktu itu internet belum populer seperti sekarang teman-teman. Banyak yang meragukan bahkan menganggap ide itu aneh. Tapi Jeff punya satu kekuatan, visi jangka panjang. Dia percaya kalau internet ini akan merubah masa depan teman-teman ya. Ini adalah masa depan. Setiap hari dia kerja tanpa henti, bahkan ngemas buku sendiri, kirim sendiri, dan ngoding websitenya bareng tim kecilnya. Lambat laun, Amazon nggak cuma jual buku, tapi merambah segala jenis produk ya. Jadi sekarang Amazon jadi salah satu perusahaan paling besar di dunia. Jeff Bezos pun jadi salah satu orang terkaya di planet ini. Yang paling keren dari kisah ini adalah semuanya dimulai dari nol. Dari keberanian untuk memulai, dari mimpi besar di tempat kecil. Jadi kalau hari ini kamu mulai dari tempat yang kecil, jangan minder ya. Karena mungkin aja itu awal dari perubahan besar. Oke, berikut kisah Jeff Bezos dari awal mulai dari lahir hingga membangun Amazon. Jadi nama lengkap beliau adalah Jeffrey Preston Bezos. Lahir tanggal 12 Januari 1964 di Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Waktu itu ibunya Jacqueline masih sangat muda, baru 17 tahun. Ayah kandung Jeff, Ted Jorgensen, meninggalkan mereka ketika Jeff masih bayi. Tapi tak lama ibunya menikah lagi dengan pria keturunan Kuba bernama Miguel Bezos. Itulah kenapa Jeff pakai nama keluarga Bezos. Miguel, ayah tiri Jeff, memperlakukan Jeff seperti anak kandungnya sendiri. Terus mereka pindah ke Houston, Texas, dan di sanalah Jeff tumbuh sebagai anak yang sangat suka membaca dan belajar. Sejak kecil, Jeff udah kelihatan beda teman-teman. Dia suka bongkar mainan, utak-atik mesin, bahkan pernah pasang alarm listrik di kamarnya biar adiknya nggak ganggu dia belajar. Pada saat adiknya buka, alarmnya berbunyi kan. Jadi waktu remaja dia bantu kerja di peternakan kakeknya, belajar tentang kerja keras dan tanggung jawab. Jeff masuk kuliah di Princeton University, ambil jurusan teknik elektro dan komputer. Padahal saat itu belum banyak yang sadar betapa pentingnya komputer di masa depan. Lulus dengan predikat summa cum laude, setelah kuliah dia sempat kerja di beberapa perusahaan teknologi dan keuangan, termasuk di eShow, sebuah perusahaan investasi terkenal, dan di sana dia juga jadi presiden termuda, ya, vice president. Karirnya sangat stabil di sana. Tapi tahun 1994 Jeff melihat fakta mengejutkan. Penggunaan internet tumbuh 2.300% dalam setahun aja loh. Dia langsung kepikiran kan, bagaimana kalau aku jual buku lewat internet? Lalu dengan modal nekat, dia resign dari pekerjaannya, naik mobil sama istrinya, dan pergi ke Seattle. Di garasi kecil itulah dia mendirikan Amazon. Waktu itu internet masih baru, belum ada yang yakin bisnis online bisa berhasil. Tapi Jeff nih yakin banget teman-teman ya. Dan juga buku adalah produk paling ideal untuk dijual secara online. Stoknya juga banyak, variasinya ribuan, dan mudah dikirim. Dia bangun website sendiri, jalankan bisnis dari meja kayu yang dia bikin dari pintu bekas. Dan akhirnya pada 16 Juli 1995, Amazon.com resmi diluncurkan. Hanya dalam waktu 30 hari aja loh, Amazon sudah menjual buku ke seluruh 50 negara bagian AS dan lebih dari 40 negara di dunia. Tapi perjalanannya nggak mulus teman-teman ya. Banyak orang yang meremehkan Jeff, bahkan Amazon nggak akan bertahan katanya. Orang-orang yang meremehkan Jeff tadi. Bahkan saat Amazon IPO ya, masuk bursa saham nih, tahun 1997 banyak analis Wall Street mencibir, ini mah toko buku online biasa. Tapi Jeff nggak goyah teman-teman ya. Dia bilang kami tidak fokus pada saingan, kami fokus pada pelanggan. Dan benar saja tahun demi tahun Amazon mulai melebarkan sayap. Jual CD, jual elektronik, pakaian, hingga jadi toko segala ada seperti sekarang. Jeff terus berinovasi, luncurkan Kindle juga buat orang bisa baca buku digital, bikin iOS atau Amazon Web Service yang sekarang jadi tulang punggung internet, dan bahkan bikin Alexa voice assistant yang bisa bantu kamu di rumah. Gak cukup di bumi, Jeff juga bangun perusahaan luar angkasa bernama Blue Origin yang kemarin sempat ada artis yang besar juga ya teman-teman ya di Amerika Serikat yang sudah meluncur ke angkasa teman-teman ya, dan sudah mendarat lagi dengan selamatnya. Dan itu karena dia percaya kalau bumi juga terlalu sempit, kita harus siap hidup di luar angkasa, kata beliau ya. Dan sekarang Jeff Bezos dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Tapi dia pernah bilang, saya mungkin gagal, tapi saya tidak akan menyesal. Saya tahu satu-satunya hal yang akan saya sesali adalah tidak pernah mencoba. Setelah Amazon mencapai puncak kesuksesan, Jeff Bezos nggak berhenti berkarya. Tahun demi tahun, dia makin fokus bukan cuma pada bisnis, tapi juga dampak jangka panjang terhadap dunia.
Yang pertama itu adalah fokus luar angkasa. Beliau melalui perusahaannya Blue Origin, Bezos ingin membuat perjalanan luar angkasa bisa diakses semua orang. Slogannya aja keren banget nih teman-teman ya. Kata dia Gratim Velociter, artinya step by step ferociously. Dia percaya masa depan umat manusia harus mencakup kehidupan di luar bumi dan dia siap jadi pelopornya. Yang kedua yaitu filantropi dan investasi sosial. Jeff mulai aktif di bidang sosial. Dia meluncurkan Bezos Day One Fund, bantu keluarga tunawisma dan pendidikan anak usia dini. Tahun 2020 dia juga mengumumkan Bezos Earth Fund senilai 10 miliar dolar untuk melawan perubahan iklim. Yang ketiga, mundur dari jabatan CEO Amazon tahun 2021. Jeff mengumumkan mundur dari jabatan CEO Amazon, tapi bukan berarti pensiun ya. Dia tetap jadi executive chairman-nya, sambil lebih fokus ke Blue Origin dan proyek-proyek besar lainnya. Yang keempat, kehidupan pribadi yang berubah. Setelah bercerai dari McKenzie, kehidupannya banyak disorot, tapi Jeff tetap tampil sebagai sosok yang tenang, optimis, dan ambisius. Pesan terbesar dari kisah Jeff Bezos bermula dari garasi dengan satu ide, satu laptop, dan keberanian untuk mengambil resiko. Jeff membuktikan bahwa kalau kamu berpikir jangka panjang, berani ambil langkah pertama, dan fokus pada pelanggan, kamu bisa mengubah dunia.